Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Julian Rashid, dosen Muda Indonesia. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan bahas materi analisis korelasi dan juga regresi ya. Untuk persamaan regresi, materinya mungkin nanti kalian bisa lihat di materi sebelumnya. Mungkin di sini kita akan bahas persamaan regresi dan korelasi menggunakan rumus manual dan juga menggunakan RStudio. Oke, di sini untuk contoh kasusnya seperti berikut. Seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Waterbourne. Untuk kepentingan penelitian tersebut, kita ambil 8 perusahaan jenis yang telah melakukan promosi. Untuk pemecahannya, judulnya itu terkait pengaruh biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Pertanyaan penelitiannya itu apakah terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan, dan untuk hipotesisnya terdapat pengaruh positif biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Berikut untuk hipotesis kriteria dari hipotesisnya. H0 diterima itu tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Dan untuk HA-nya atau H1-nya terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. H0 diterima jika B-nya kurang dari sama dengan 0 dan T hitungnya kurang dari sama dengan T tabel. Untuk HH diterima jika B-nya lebih dari 0 dan T hitungnya lebih dari T tabel. Berikut untuk data sampelnya itu 8 perusahaan. Data yang dikumpulkan sebagai berikut. Ada data penjualan yaitu variabel Y, dan juga ada data promosi itu variabel X. Ini yang akan kita bahas. Datanya itu terkait korelasi dan juga persamaan regresi. Baik, kita langsung aja datanya kita masukkan. Jangan lupa datanya kita simpan dulu ke Excel ya, seperti ini. Nah, untuk itu kita masukkan data Excel ini ke RStudio. Di sini kita lihat ada RStudio-nya. Ini kita masukin dulu ya. Untuk importnya kita bisa lihat di sini ada import dataset, bisa kita klik. Nah, karena data kita dalam bentuk Excel, untuk kita klik Excel kemudian browse. Untuk di browse ini kita jangan lupa masukkan datanya ya. Di sini data yang akan kita pakai data penjualan dan iklan. Kalau kita udah masukkan, kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa kita cek kembali data yang kita masukkan apakah sudah benar atau belum. Nanti di sini udah otomatis ya untuk first name-nya dan juga open data query seperti ini. Oke, untuk kodenya bisa kita lihat kode isinya dilihat seperti ini. Oke, untuk import data kita import aja langsung, nanti akan muncul seperti ini, import data ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat juga ada 8 data yang akan kita pakai sesuai data yang awalnya kita jelaskan di awal. Baik, untuk itu kita masukkan untuk untitlenya. Nah, ini kita akan bahas di korelasi variabel dulu ya. Untuk itu kita code dulu untuk korelasinya. Pertama, untuk korelasi kita masukkan code-nya for.text seperti ini. Kemudian masukkan nama, jangan lupa nama filenya ya. Nama file yang tadi saya buat itu data, kemudian dolar ini kita masukkan variabelnya. Variabel yang pertama kita masukkan variabel Y nya itu penjualan, koma, tulis lagi data, kemudian dolar lagi, masukkan variabel X nya itu iklan seperti ini. Kemudian kita koma lagi, tulis method. Nah, di sini ada method, tinggal klik aja ya, klik method. Nah, karena kita akan mencari korelasinya menggunakan korelasi Pearson, berarti kita metodenya jangan lupa pakai kutip dulu, terus Pearson. Nah, ini. Oke, kalau sudah sesuai bisa kita run sebagai berikut. Baik, di sini udah di run, nanti akan muncul hasil seperti ini. Data Pearson-nya, produk dan sebagainya. Kita ini nih, data penjualannya seperti ini ya, dimana T hitungnya itu diperoleh
4,1674 dengan derajat kebebasannya 6 dan p value-nya itu 0,00585. Nah, karena p value-nya itu 0,00585 kurang dari 5% atau 0,05, maka terdapat korelasi yang kuat untuk variabel Y dan juga variabel X. Atau bisa kita lihat dari hasil korelasinya. Di sini diperoleh hasil dari R-nya, R dari korelasinya itu menggunakan Pearson itu diperoleh 0,862189 alias mendekati 1. Sehingga bisa kita lihat di datanya. Di data yang tadi kita buat, kalau menggunakan manual kita dapat peroleh XY dan X plus Y kuadrat. Nanti kalian akan peroleh hasil R-nya kalau menggunakan rumus, diperoleh R-nya 0,862. Nah, jauh beda nilainya dengan yang tadi ya, 0,862 sama ya dengan hasil daripada si R. Seperti itu. Nah, kita lihat di PPT-nya. Di sini 0,862 itu termasuk ini ya, lebih dari 0,75. Berarti korelasi antara dua variabel itu sangat kuat. Itu di sini kita peroleh karena R-nya itu udah ada di rentan antara 0,75 sampai 0,99. Jadi bisa kita simpulkan untuk korelasinya variabel Y yaitu penjualan dengan variabel X yaitu iklan atau promosi itu mempunyai hubungan yang kuat. Seperti itu, sangat kuat ya. Baik, untuk berikutnya kita masuk lagi ke R. Berikutnya kita akan mencari model regresi linier sederhana. Karena di sini terdapat dua variabel saja X dan Y. Kita menggunakannya model regresi linier sederhana. Untuk itu kita buat dulu code-nya untuk liniernya. Tuliskan RLS sama dengan LM linear modelnya buka kurung. Tulis nama file Excelnya itu data, kemudian dolar lagi, tulis pilih salah satu itu yang variabel Y, variabel target penjualan. Kemudian kalian buat seperti tanda cacing ini seperti gini. Kemudian data lagi dolar. Kemudian sekarang pilih yang variabel X-nya itu iklan. Oke. Kalian setelah menuliskan ini jangan lupa tulis juga boleh kita run dulu, boleh run dulu, nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian untuk memunculkannya atau memanggilnya kita tulis summary, kemudian buka kurung kita panggil yang tadi namanya RLS ya. Setelah itu kita run kembali. Oke. Setelah kita run nanti akan muncul hasil di konsol seperti ini ya. Oke, dimana kita peroleh di sini ada intercept. Intercept itu adalah konstantanya. Jadi kita peroleh konstantanya itu sebesar 40,0816 dan koefisien daripada variabel X itu sebesar 1,4966. Maka bisa kita tuliskan model regresinya. Kita tulis dulu model regresinya itu Y topi sama dengan Y sama dengan berapa tadi konstantanya 40,0816 ini ya, 40,816 ditambah karena berpositif ditambah model regresinya yaitu 1,4966 untuk variabel X atau iklan atau promosi X. Nah, inilah model regresi yang kita peroleh dari R. Sekarang kita bandingkan model regresi yang kita peroleh dari rumus dasar dari regresi. Nah, di sini kita peroleh untuk mencari B itu rumusnya seperti ini, diperoleh B-nya itu 1,497 dan untuk mencari nilai A-nya atau konstantanya diperoleh 40,08. Nilainya 40,082 ditambah 1,497 X.
Berikut hasil dari model regresinya sederhana yang juga diperoleh dari RStudio, relevan dengan hasil daripada perhitungan manual. Seperti itu. Berikutnya kita akan mencari lagi hasil yang di setelah regresi linier. Nah, di sini ada yang namanya nilai prediksi. Nilai prediksi ini kita mensubstitusikan semua nilai X ke hasil model regresi seperti itu. Sebutnya Y prediksi. Nah, nanti untuk apa itu kita mencari Y prediksi ini? Untuk mencari koefisien determinasi. Untuk mencari koefisien determinasi untuk rumus manualnya bisa kita gunakan rumus seperti ini. Oke, nanti diperoleh untuk perhitungan manual yaitu koefisien determinasinya sebesar 0,743. Nah, di sini kalau di R bisa kita lihat untuk koefisien determinasi yaitu bisa kita lihat di sini hasilnya multiple R square itu sebesar 0,7432. Oke, untuk hasilnya sama ya. Nah, untuk interpretasinya koefisien determinasi ini artinya adalah untuk ukuran yang menunjukkan berapa banyak variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibangun. Oke. Berikutnya, untuk mencari uji F, di sini uji F itu digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi ini mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? Nah, ini untuk H0-nya. H0 diterima jika F hitungnya kurang sama dengan F tabel, dan juga H1 atau H-nya diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Untuk rumusan manualnya bisa kita tuliskan seperti ini. R kuadrat yang koefisien determinasi ya, K-nya itu sebesar 2 dan N-nya banyaknya data itu 8. Nanti diperoleh nilai F hitungnya sebesar 17,367. Kalau di R bisa kita lihat di sebelah sini. Untuk uji F hitung bisa kita sini 17,37. Nah, selain itu untuk F hitung juga bisa kita lihat di p-value-nya. P-value-nya sebesar 0,005895. Artinya dia masih kurang dari 0,05. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05 itu tidak signifikansinya, kita tolak H0. Oke. Atau untuk interpretasinya bisa kita lihat di sini. Karena F hitungnya itu 17,367 lebih dari F tabel sebesar 5,99, maka persamaan regresinya dinyatakan baik atau good of fit. Seperti itu ya. Lanjut, berikutnya kita ingin mencari kesalahan baku estimasi. Itu digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk. Bisa kita lihat rumusnya SE sebagai berikut, diperoleh 6,156. Kemudian kita mencari lagi standar errornya atau koefisien regresinya, digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi dengan rumus sebagai berikut. SB sama dengan SE yang tadi sebelumnya kita peroleh. Nah, nanti hasilnya itu diperoleh 0,359. Nah, untuk apa sih mencari ini? Ini juga untuk mencari uji T. Dimana uji T itu rumusnya uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Untuk H0-nya diterima jika T hitung kurang lebih sama dengan T tabel, dan HA-nya diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Untuk T hitung diperoleh nilainya T manualnya itu sebesar 4,167. Untuk RStudio-nya kita lihat hasil daripada T hitungnya sebesar ini 4,167. Tadi untuk errornya nih ya, untuk errornya 0,359, untuk T hitungnya 4,167. Nah, untuk T hitung bisa juga dilihat dari p-value-nya itu sebesar 0,00590. Artinya masih kurang dari 0,05 atau tingkat signifikansinya. Artinya H0 ditolak. Atau bisa kita lihat juga di sini ada tanda 2 bintang ini, artinya tingkat signifikansinya cukup kuat atau cukup baik ya. Oke, kita lanjut lagi karena tadi T hitungnya 4,167, bisa kita lanjutkan di sini. Karena T hitungnya 4,167 lebih dari T tabel 1,943, maka HA-nya diterima, alias ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Oke. Untuk terakhir kita bahas terkait interpretasi atau kesimpulan. Di sini untuk interpretasinya, hasil analisis menunjukkan bahwa biaya periklanan memiliki hubungan yang positif
dan kuat terhadap volume penjualan. Artinya, peningkatan pengeluaran untuk iklan cenderung diikuti oleh meningkatnya jumlah penjualan. Semakin banyak atau semakin meningkat iklan, maka semakin meningkat juga penjualan. Implikasinya itu, sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan juga terus meningkat. Baik, untuk hari ini penjelasan terkait analisis korelasi dan juga regresi cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semuanya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.